Nah, untuk pembicara panel yang kedua pada sesi ini adalah Pak Abdul Ghaufur. Beliau adalah Presiden dari Association for Information System Indonesia, dan beliau juga Vice President dari Kamar Dagang dan Industri Surabaya. Baik, saya berikan waktu kepada Mas Ghaufur. Monggo Mas Ghaufur. Silakan Mas. Mas Ghaufur sudah bisa masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Tony, former Presiden Aisindo, Prof. Caroline Chan, senang ketemu lagi, Head of AIC, tentunya Pak Alistair Cox, dari Kedubes Australia, dan juga Pak Anton Setiawan, Kemenko UKM, dan Ibu Destri, Pak Anton Setiawan dari BSN, dan Ibu Destri dari Kemenko UKM. Salam kenal semua teman-teman UKM, salam UKM ya. Artinya memang ini sebenarnya saya berbicara kepada pahlawan ekonomi, kalau kata-katanya di Surabaya itu kan, ya UKM ini memang backbone dari ekonomi suatu negara, apalagi sebesar Indonesia tentunya. Hari ini saya mencoba untuk memberikan atau berbagi sesuatu sebagai perwakilan dari Asosiasi Sistem Informasi Indonesia. Saat ini memang fokus kami itu adalah bagaimana membantu banyak dari organisasi untuk melakukan digitalisasi, karena tentunya seperti kita ketahui saat ini itu kita berada pada periode yang sangat menantang. Ada beberapa versi ya, ada yang mengatakan ini adalah new normal. Namun terakhir ada salah satu portal berita terbesar di dunia mengatakan ini adalah intermittent pandemic period. Kita berada pada periode pandemi yang sementara. Nah, sementara atau tidak, tapi pandemi ini mengubah cara kita hidup, dan itu yang dinamakan dengan new normal. Dan bagi kita tentunya digital itu adalah new normal tentunya, karena itu adalah satu-satunya cara mau nggak mau untuk mengatasi situasi ini kita harus menjadi digital, dan itu sudah dikemukakan oleh Prof. Caroline Chan. Intermittent pandemic period ini diestimasikan 1,5 sampai 2 tahun. Namun perubahan impact dari ini menyebabkan perubahan yang mungkin kita tidak akan sepenuhnya kembali, atau behavior kita akan berubah. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu firma riset mengatakan bahwa akan ada new habits and behaviors, dan banyak sekali peraturan dan kebijakan dari pemerintah terkait bagaimana kita menghadapi new normal ini. Mungkin ini sudah cukup teredukasi ya. Kalau di Indonesia saat ini tentunya ada yang namanya mungkin PSBB, ataupun setelah PSBB kita punya protokol COVID. Nah, ini menyebabkan kita berubah, pola hidup kita berubah. Tapi intinya adalah saat ini akan ada perubahan ke arah bagaimana kita bekerja, lebih banyak menggunakan perangkat-perangkat yang touchless. Yang kedua adalah bagaimana cara kita berkumpul. Nah, ini akan menjadi isu bagaimana cara kita berkumpul. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengakses kesehatan. Dan yang keempat, bagaimana cara kita membeli dan menjual barang. Dan hal-hal tersebut menyebabkan kita harus beradaptasi. Mau nggak mau, kita sebagai UKM tentunya, saat ini konteksnya adalah UKM, harus menganggap ini sebagai peluang untuk melakukan lompatan. Nah, lompatan yang dimaksud adalah bagaimana kita berubah menjadi perusahaan yang digital. Dan perubahan itu bisa dikatakan menurut
sebagian besar adalah menurut kami dan sebagian besar praktisi di industri, perubahan itu ada 4 perubahan besar yang harus kita hadapi. Yang pertama, bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pelanggan, how we engage customer, bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, bagaimana kita mengirim produk-produk kita. Yang keempat, bagaimana kita berkomunikasi atau mengelola pegawai kita. Bahkan yang ketiga, bahkan yang terakhir dan yang keempat adalah bagaimana kita mengubah pola bisnis kita atau bisnis model kita. Jadi 4 perubahan ini seringkali akan kita temui kepada perusahaan-perusahaan yang harus mengadaptasi diri atau mengadaptasi diri pada saat era sekarang. Dan bisa diringkas, ini adalah suatu transformasi menuju era digital atau digital transformation. How we engage customer, bagaimana kita mengelola pelanggan kita. Yang kedua, bagaimana kita mengirim barang kita atau menyajikan barang-barang kita, ada produk atau jasa kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membangun komunikasi atau mengelola pegawai atau staff-staff kita. Yang terakhir, bahkan kita harus mengubah pola bisnis kita. Nah, UKM tentunya hal ini menjadi penting karena apa? Karena banyak sekali akibat daripada COVID ini, pola bisnis kita atau bisnis model kita sudah tidak relevan. Dan kita memerlukan pivot, atau yang dikatakan shifting. Nah, pivot atau shifting itu diperlukan ketika pola bisnis kita sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Ada 3 cara untuk melakukan pivot pada saat perubahan datang begitu cepat. Itu hal yang pertama kita lakukan bisa merupakan incremental shift atau perubahan yang sementara atau adjustment. Banyak sekali UKM-UKM ataupun bahkan perusahaan besar melakukan perubahan sementara terhadap bagaimana mereka menjual atau bahkan apa produk yang mereka jual atau produk atau jasa yang mereka jual. Yang paling banyak kasus yang sering ditemukan adalah perusahaan-perusahaan sementara harus jualan alat pelindung diri, masker, dan lain sebagainya. Namun, mereka lakukan itu tetap dengan konteks digital. Yang kedua adalah ketika itu terjadi dengan baik dan itu bisa menyebabkan perusahaan itu survive, mulailah perusahaan tersebut membangun suatu produk atau jasa yang mungkin akan membantu mereka atau yang dinamakan COVID proof. Artinya produk dan jasa tersebut memang bisa dijual atau bisa di-deliver saat COVID. Contohnya tentunya bahan makanan, itu hal-hal yang umum. Bahkan perusahaan sekelas perusahaan sekelas branded fashion company membangun produk-produk yang memang khusus untuk mereka-mereka yang menggunakan produk itu di kala COVID. Contohnya apa? Contohnya sarung tangan, dompet yang wallet dan tas yang memang digunakan untuk saat mereka berpergian saat era COVID, masker yang lebih fashionable. Nah, ini produk-produk ini muncul ketika pandemi itu terjadi dan itu melambangkan suatu produk yang memang dibutuhkan saat COVID, tapi tidak secara esensial, tapi sudah merupakan diberikan sentuhan brand atau diberikan sentuhan passion di sana. Nah, ini produk ini tumbuh ketika fase COVID. Yang terakhir adalah bagaimana membangun produk yang memang kebutuhan baru, era ke depan. Nah, dan ini yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak oleh COVID. Perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak oleh COVID mempunyai uang yang cukup untuk melakukan
investasi kepada kebutuhan-kebutuhan baru. Kebutuhan-kebutuhan baru era pada saat COVID maupun setelah COVID. Nah, 3 pivot ini harus kita lakukan dahulu sebelum kita melangkah bagaimana kita survive di era pandemi ini. Jadi, tentunya hal ini dimungkinkan dan didasarkan pada karakter daripada era pandemi ini yang fokusnya adalah low touch atau touchless behavior. Touchless behavior itu adalah sama dengan bagaimana kita berjualan secara digital. Nah, mau nggak mau sebenarnya new normal ini adalah era digital yang dipercepat. Nah, untuk UKM ada cara atau ada pendekatan yang terbaik untuk masuk ke era digital ini, yang kita bisa namakan the digital first approach, atau bagaimana kita masuk ke era digital dengan beberapa langkah pendekatan digital first. Yang pertama, bagaimana kita memahami customer journey. Jadi di era digital ini penting sekali mengetahui langkah-langkah pelanggan Anda sampai pelanggan Anda membeli dan bahkan membeli lagi. Itu yang dinamakan customer journey. Mulai pelanggan Anda melihat, sampai dengan memikirkan produk Anda, sampai dengan memasukkan produk Anda ke shopping cart, sampai dengan membeli dan bahkan membeli lagi. Ini yang dinamakan customer journey. Kenapa ini penting? Karena itu di era di dunia digital bisa direpetisi. Jadi pemahaman terhadap perjalanan pelanggan itu menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua, di era digital itu memungkinkan kita melakukan capturing micro moment. Jadi kata kuncinya adalah micro moment. Apa itu micro moment? Orang saat hamil dan mencari peralatan hamil itu dimungkinkan bisa di-capture di dunia digital dengan cara menangkap sinyalnya, karena hampir semua aktivitas kita di digital, atau mungkin semua aktivitas kita di digital itu direkam, di-track oleh banyak perusahaan digital besar yang ada di dunia internet. Nah, dan inilah mungkin satu kasus yang di mana cyber security cukup tajam di sana. Akhirnya kasus itu banyak soal privacy, bukan soal perdagangan data yang dipermasalahkan saat ini. Memang perdagangan data bahkan bukan kasus yang paling besar saat ini, adalah bagaimana perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan data-data customer untuk membangun campaign. Nah, ini menjadi polemik juga. Tapi artinya kita sebagai pengusaha bisa memanfaatkan fitur ini untuk memahami pelanggan dengan cara yang ketiga, ketika kita bisa meng-capture micro moment ini, kita bisa melakukan analisis customer behavior data. Jadi kita bisa mengetahui pola customer kita seperti apa, pola pelanggan kita seperti apa, mereka beli di jam berapa, mereka apakah beli ketika pulang, apakah lebih prefer beli ketika pergi kerja. Semua itu dimungkinkan untuk didapat daripada meng-capture micro moment tersebut. Dan itu bisa dimungkinkan di era digital ini. Yang setelah kita paham bagaimana mengelola customer behavior data kita harus membangun media yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap customer kita. Yang kelima, tentunya kita bisa membangun campaign digital. Ini bisa dimudahkan karena banyak tools di dunia digital yang memudahkan kita, UKM-UKM, untuk melakukan campaign digital. Dan itu sudah embed atau terfasilitasi di dalam terfasilitasi di dalam fitur-fitur di banyak tools teknologi iklan yang ada di internet. Yang terakhir, nah ini bagian daripada Go Digital. Ketika kita sudah memahami betul bagaimana kita meng-engage customer kita secara digital,
Tentunya hal ini menyebabkan banyak proses-proses di belakang, fulfillment proses, manajemen proses, itu terkadang di UKM itu masih bentuknya adalah masih manual atau manual working, dilakukan secara manual. Nah, soal bagaimana kita mengotomasi operation yang ada di belakang, itu yang dinamakan Be Digital. Jadi paripurnanya adalah ketika kita bisa purna dalam Go Digital, tentunya kita perlu juga menguatkan diri dengan mengotomasi operation kita, membangun ERP system, membangun IoT jika itu diperlukan ketika perusahaan itu menjadi otomasi yang lebih besar dan menjadi Be Digital. Nah, sepenuhnya itu juga memerlukan yang namanya kelengkapan dalam hal keamanan. Dua jenis keamanan, yaitu yang pertama adalah keamanan operasi, yang kedua bagaimana keamanan mengelola data pelanggan. Nah, saya nggak akan terlalu banyak berbagi terkait customer journey, jadi konsep utamanya ada 6 ini, bagaimana kita UKM bisa memanfaatkan atau melangkah menjadi perusahaan yang bisa bersaing di dunia digital. Yang pertama adalah memahami perjalanan customer, meng-capture micro moment, menganalisis customer behavior data, membangun media-media yang tepat atau konten-konten yang tepat. Nah, dan ini yang sangat sering dilakukan oleh para influencer. Yang kelima, membangun campaign digital. Campaign digital ini dimudahkan sekali dengan tools perusahaan-perusahaan iklan yang ada di online. Yang terakhir adalah bagaimana membangun sistem di belakang menjadi Be Digital. Pada umumnya saya akan sedikit bercerita soal 2 perusahaan yang UKM yang di bawah binaan Kadin atau di bawah binaan kita. Yang pertama adalah perusahaan book publisher online, full online. Jadi ini perusahaan yang dari awal sudah membangun diri menjadi perusahaan digital. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang fokusnya adalah menjual, memproduksi buku, dan menjualnya secara e-commerce. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini akan banyak bermunculan. Jadi memang yang dinamakan perusahaan native digital, yang dari awal memang perusahaan tersebut adalah perusahaan digital. Kasusnya sederhana, mereka hanya membangun yang pertama adalah e-commerce, full e-commerce, jadi orang bisa datang, membeli, add to cart, lalu melakukan payment. Banyak sekali metode pembayaran yang saat ini dimudahkan. Banyak sekali e-wallet yang saat ini disediakan. Lalu yang kedua, mereka membangun sosial media campaign yang lengkap, mulai dari Instagram, Facebook, 2 ini. Permainannya ada 2, yang ketiga juga melakukan iklan di Google. Dan ini perusahaan-perusahaan seperti ini tumbuh dan berkembang secara native digital. Dan tentunya banyak kasus security yang ditemui di sini. Dan kasus-kasus security saat ini bagi UKM itu bisa dimudahkan dengan cara apa? Dengan cara menyewa beberapa sistem server yang memang sudah security proof. Saat ini banyak sekali yang menyediakan hal seperti itu. Jadi UKM bisa mengambil beberapa server-server online yang bentuknya kita nggak harus investasi, tapi lebih ke arah sewa, tapi sudah memberikan fasilitas keamanan. Yang kedua adalah coffee shop, perusahaan coffee shop saat ini bukan perusahaan digital. Nah, ini tantangannya, bagaimana dia bertransformasi digital. Yang dilakukan pertama adalah membangun yang namanya customer portal. Jadi saat ini customer portal itu dimudahkan dengan cara membangun aplikasi pelanggan. Aplikasi pelanggan ada 2, yaitu bagaimana pelanggan itu mendapatkan membership. Yang kedua, bagaimana kasir itu bisa diotomasi dan digitalisasi. Itu yang dinamakan
go digital atau perusahaan ini membangun portal pelanggan dan ini memudahkan coffee shop ini memahami customer behavior datanya, dengan membangun yang namanya aplikasi membership sekaligus aplikasi kasir di dalam aplikasi membership itu. Dan ini sudah dilakukan oleh beberapa coffee shop besar yang brandnya sudah kita ketahui seperti Kopi Kenangan, Fore dan lain sebagainya. Dan itu sudah dilakukan. Dan akhirnya mereka mempunyai basis data pelanggan untuk mengetahui customer behavior datanya. Kenapa itu penting? Karena saat ini kalau kita menggunakan aplikasi pihak ketiga, kita tidak bisa mengetahui persis bagaimana customer behavior kita. Dengan membangun database atau customer portal, ini memudahkan kita untuk memahami behavior customer kita. Dan dari situ kita bisa menawarkan sesuatu yang lebih tailored atau yang lebih spesifik ke pelanggan tersebut. Setelah customer portal terbangun, mereka tahu persis back-end system berupa ERP system, berupa otomasi sistem, itu bisa dibangun di belakang. Sehingga perusahaan ini, perusahaan coffee shop pun, yang perusahaan yang core-nya adalah brick and mortar, itu bisa bersaing di era digital. Jadi bukan lagi perusahaan-perusahaan yang native digital, yang mampu bersaing, tapi perusahaan-perusahaan seperti coffee shop, itu tidak lepas dari konsekuensi daripada era digital ini, yaitu memahami customer behavior, lalu bagaimana mendeliver produknya, bahkan karena apa? Karena dengan cara seperti itu ada beberapa fitur yang saat ini sering dilakukan, yaitu bentuknya bukan lagi kirim barang, tapi meng-pick up. Jadi kita mengorder langsung via aplikasi, dan datang ke outlet hanya untuk mengambil, dan ini membuat antrian itu menjadi lebih pendek, limited gathering, lalu memudahkan orang juga untuk lebih touchless. Jadi datang untuk ambil, sehingga new normal ini menjadi lebih terfasilitasi karena adanya aplikasi customer portal tersebut. Jadi simple mungkin biasanya studi kasusnya pada coffee shop ketika kita order via aplikasi, kita pilih pick up, keluar QR code yang ada ketika barang sudah tersedia, produk itu sudah tersedia, kita tinggal datang ke outlet tersebut, scan QR code, kita ambil barangnya karena barangnya sudah sudah disajikan sehingga tidak menghabiskan banyak waktu kita, keluar, dan fulfillment proses ini tertrack dengan baik secara digital. Dan itulah era saat ini, era transformasi digital. Tidak hanya perusahaan yang native digital, tapi juga perusahaan yang sebelumnya adalah brick and mortar harus memahami penuh customer behavior datanya di era digital ini sehingga bisa menawarkan lebih banyak. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Gofur. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi makin asik ya. Jadi Bapak Ibu sudah memperoleh banyak gambaran.